Ulang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muzamil Syakib, NIM 24148111082. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu post production, terutama di picture editing. Baik, sebelum masuk ke picture editing, saya ingin menjelaskan dulu apa itu post production. Disingkatnya, post production adalah kegiatan yang dilakukan setelah production gitu. Jadi ketika yang lain it's a wrap, kalian kerja. Singkatnya gitu. Tapi enggak. Jadi post production adalah tahap akhir dalam proses produksi video atau film yang mencakup edit gambar, efek visual, koreksi warna, dan penyempurnaan audio. Tapi di sini kita akan membahas picture editing saja, yang dimana itu berkaitan dengan visual. Oke, yang pertama di sini ada logging dan organisasi footage. Jadi, apa itu logging dan organisasi footage? Jadi, itu adalah tahapan di mana mengimpor semua rekaman hasil produksi ke dalam perangkat lunak editing atau ke software yang kalian gunakan. Lalu memberikan label agar mudah diorganisir dan menyusun footage sesuai urutan yang telah direncanakan dalam storyboard atau shortlist. Baik, selanjutnya ada assembly cut dan rough cut. Jadi apa sih itu assembly cut sama rough cut? Jadi singkatnya, assembly itu adalah teknik dimana kamu menyusun semua video hasil produksi sesuai dengan shortlist. Ini nggak perlu yang gimana banget, yang penting sesuai dengan alur cerita yang kalian punya. Lalu apa itu rough cut? Rough cut adalah teknik meng-cut bagian yang tidak diperlukan dari video tersebut, mulai dari kata actionnya sampai cut. Lanjut ke yang terakhir, ada fine cut dan picture lock. Apa itu fine cut? Jadi dia itu mirip dengan rough cut, tapi ini yang lebih advance-nya atau lebih mendalamnya, yang dimana kalian meng-cut bagian video untuk memastikan transisi, ritme, dan aliran cerita yang lebih pas dan sesuai. Lalu yang finalnya ada picture lock. Apa itu picture lock? Jadi picture lock adalah versi final dari gambar sebelum masuk ke tahap efek visual dan koreksi warna. Jadi ini biasanya kalau di post production atas persetujuan sutradara. Jadi di panel picture lock ya sudah, berarti tidak boleh diganti-ganti lagi ketika kalian mengkoreksi warna. Di sini ada beberapa teknik dalam proses editing yang bisa kalian gunakan. Di sini ada teknik cutting dan transisi, pacing dan ritme, dan continuity editing, atau bisa kita sebut dengan conti. Baik, untuk cutting dan transisi, di sini ada beberapa yang kalian bisa gunakan, tapi saya akan menyebutkan yang sering digunakan saja, yaitu ada straight cut atau cut biasa, yang dimana kalian hanya meng-cut video dari video klien, itu namanya straight cut, guys. Lalu kedua ada jump cut. Jump cut adalah teknik cut, tapi itu hanya satu video. Jadi kalian hanya membuang bagian yang tidak perlu di satu video itu agar tidak membuang-buang waktu, guys. Lalu ada match cut. Match cut adalah teknik transisi untuk menyatukan dua gambar dengan visual yang serupa. Dan yang terakhir ada cross dissolve. Cross dissolve adalah perpindahan halus antar gambar. Selanjutnya ada pacing dan ritme. Jadi apa itu pacing dan ritme? Jadi pacing dan ritme itu merupakan teknik mengatur durasi tiap adegan agar sesuai dengan emosi yang ingin disampaikan. Lalu menggunakan variasi kecepatan pemotongan untuk meningkatkan dinamika cerita. Selanjutnya ada continuity editing atau conti. Ini adalah sebuah teknik untuk memastikan keselarasan adegan agar tidak ada kesalahan visual yang mengganggu cerita. Baik, untuk software sendiri sebenarnya cukup banyak yang bisa kalian gunakan. Di sini mungkin ada Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Avid Media Composer. Selanjutnya ada koreksi warna dan grading. Di color correction sendiri itu adalah tahapan mengoreksi warna agar lebih natural dan seragam, guys. Lanjut di color grading, ada memberikan nuansa warna tertentu untuk menciptakan mood dan gaya visual yang khas sesuai dengan cerita yang kalian sampaikan. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembahasan post production bagian picture editing. Sekian dari saya. Terima kasih.